semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik, sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Oke. Kali ini aku akan general reading ya. Dan temanya adalah siapa yang datang kepadamu di tahun 2022? Siapa ya? Oke. Setelah ini kita cari tahu siapa sih orang yang akan datang kepada kamu di tahun 2022 ya. Seseorang lama atau seseorang yang baru gitu ya. Oke, teman-teman. Ini readingan umum ya. Energi orang banyak. Jadi hasilnya bisa resonate, bisa juga enggak. Energinya juga dapat vice versa atau kebolak-balik. Jadi aku mohon untuk teman-teman dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku pada readingan ini. Dan untuk hasilnya nanti kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke. Baik, di sini aku akan shuffle kartu tarot ya. Siapa yang akan datang padamu di tahun 2022? Siapa yang akan datang kepadamu di tahun 2022? Oke, di sini aku akan cek dulu nanti mengenai situasinya kamu ya, teman-teman. Oke. Kamu yang saat ini sedang berbahagia, mungkin karena kamu sedang jatuh cinta. Ya, intinya kamu saat ini tuh mungkin sedang memiliki perasaan terhadap seseorang dan kamu selalu merasa bahagia ketika kamu ingat dengan dia, kayak gitu. Oke, sekarang kita shuffle lagi. Siapa yang akan datang kepadamu di tahun 2022 ya? Oke. Orang yang akan datang kepada kamu di tahun 2022, orang yang sangat aktif di pekerjaan ya. Dia sangat ambisius. Ketika dia memiliki harapan tuh pasti semaksimal mungkin akan dia perjuangkan gitu ya. Dia orangnya semangat banget. Oke, memiliki semangat yang tinggi dalam hidupnya. Banyak rintangan yang sudah dia lewati, sehingga saat ini dia sudah menjadi seseorang yang benar-benar sudah terlatih dalam kehidupan gitu ya. Jadi seseorang yang kemungkinan akan datang kepada kamu di tahun 2022 ini ada seseorang yang tangguh ya, pekerja keras, dia juga religius, penyabar, tapi dia orangnya tuh gampang down di sini ketika hatinya diremukkan ya. Berarti bisa dibilang seseorang yang akan datang kepada kamu di tahun 2022 ya. Seseorang ini
memiliki masa lalu yang kurang baik, lebih-lebih dalam asmara, ya. Dia memiliki riwayat asmara yang mungkin membuat dia tuh kecewa, sakit hati, dan mungkin sampai saat ini masih trauma, ya. Dia butuh mood booster di sini, ya. Butuh penyemangat untuk itu, butuh penyemangat untuk membangkitkan hatinya lagi. Lebih-lebih seseorang ini sepertinya memang sudah mengunci hatinya selama ini, ya. Dari terakhir dia putus cinta kayak gitu, ya. Nah, mungkin setelah dia putus cinta tersebut, dia lebih fokus mengenai kehidupan pribadi dia, karirnya dia, kayak gitu, teman-teman, ya. Oke. Di sini kalau yang aku lihat, dengan hal-hal yang sudah pernah terjadi dalam hidup dia, itu yang membuat dia semakin semangat, ya, untuk mengubah hidupnya tuh menjadi lebih baik, ya, dengan cara dia ini fokus di harapan-harapan dia, ya, dan dia fokus bagaimana caranya dia bisa memperjuangkan kesejahteraan dalam hidup dia, seperti itu. Orang yang akan datang kepadamu di tahun 2022 ini orang yang termasuk sudah memiliki pemikiran yang dewasa, ya teman-teman, dimana dia selalu memikirkan semuanya sebelum mengambil sebuah keputusan dan melangkah, kayak gitu. Karena dia sudah paham mengenai kehidupan, ya. Lebih-lebih dia juga sering menemui rintangan-rintangan di masa lalu dia, gitu, ya. Dan itu yang menjadi nilai plus dia di masa kini, ya. Dia lebih menjadi pribadi yang lebih bijaksana, dewasa dalam bersikap, lebih-lebih menyikapi masalah yang terjadi, kayak gitu. Orangnya sangat bertanggung jawab sekali, ya. Bila mana dia dihadapkan oleh beberapa situasi atau beberapa pilihan yang membuat dia bimbang, dia di sini selalu bisa memutuskan dengan baik apa yang harus dia jalani, kayak gitu, teman-teman, ya. Jadi orang ini tuh sangat tenang gitu loh, pembawaan atau karakternya tuh sangat tenang gitu, ya. Berwibawa juga. Oke. Dengan kepribadian dia yang baik ini yang mungkin akan menarik, ya, atau menjadi magnet lawan jenis dia untuk menyukai dia, kayak gitu, ya. Oke, sekarang aku akan cek lagi bagaimana situasi dia saat ini. Oke. Di sini kalau yang aku lihat dari kartunya, saat ini situasi dia lebih sering merenung mengenai nasib dia, situasinya dia. Kenapa kehidupan dia tuh cukup berat gitu loh untuk dia lalui, gitu, ya. Mungkin kadangkala dia juga iri dengan orang-orang di sekitarnya atau teman-teman dia yang sampai usia sekarang tuh sudah memiliki pasangan atau mungkin hidupnya enak, hidupnya sukses, kayak gitu. Mungkin itu juga berkat orang tua mereka, kayak gitu. Tapi di sini dia, kenapa aku seperti ini, gitu, ya. Aku berjuang sendiri, gitu. Ada kalanya juga dia berpikir seperti itu. Tapi padahal itu kan menjadi nilai plus untuk dia, gitu. Dia mampu berdiri di kaki dia sendiri, ya. Oke, saat ini kalau yang aku lihat dia sedang berusaha keras untuk bisa memperbaiki kehidupan dia yang bisa dikatakan belum belum baik, gitu, ya. Nah, mungkin untuk karir memang dia sudah bisa dibilang sudah mapan, gitu, ya, sudah menemui karir yang pas. Tapi untuk kehidupan dia itu masih perlu banyak upaya, ya, untuk memperbaiki kehidupan, untuk kayak
ngebuat kehidupannya menjadi lebih bahagia ya, itu kan tergantung masing-masing orangnya gitu ya. Tapi kalau yang aku rasakan, dia tuh udah cukup mapan gitu loh. Hanya saja mungkin dia belum bisa memikirkan hal-hal yang lebih jauh, karena ada saja di setiap hari dia ngerasain situasi-situasi yang toksik dari orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang kayak meremehkan dia atau gimana gitu. Walaupun itu semua menjadi semangat dia dalam hidup, tapi di sini dia juga butuh mood booster gitu loh teman-teman ya. Dia tuh butuh seseorang yang bisa ngebuat dia selalu semangat gitu ya, yang bikin hati dia seneng, hati dia happy kayak gitu. Memang penderitaan dalam hidup atau tekanan dalam hidup tuh ngebuat dia termotivasi dan semangat, tapi itu semua kayak dia masih ngerasa kurang gitu ya, kurang bisa semangat gitu. Nah mungkin dia berpikir kalau seandainya ada seseorang yang menyemangati dia gitu ya, pasti dia akan lebih bersemangat gitu ya, dan mungkin jauh lebih baik lagi hasilnya yang dia perjuangkan ya, yaitu di karir gitu ya, dengan adanya mood booster gitu. Nah mungkin itu situasi dia saat ini, dia sedang berharap ada seseorang yang datang gitu ya. Lalu untuk kendala dia saat ini ya, memang ada di situasi kehidupan dia ya, karena untuk membahas kehidupan tuh banyak banget ya, luas banget artinya, dari keluarga ya, dari finansial, intinya semuanya lah ya yang ada di dia, di sekitar dia gitu. Lebih-lebih ini menyangkut keluarga gitu ya. Mungkin saat ini dia sedang berusaha untuk mengangkat derajat orang tuanya ya, membahagiakan keluarga dengan kemampuan dia, potensi dia ya, atau dengan karir dia saat ini gitu ya. Dia berharap bisa mengubah kehidupan keluarga tuh bisa jadi lebih baik lagi, seperti itu. Lalu bagaimana caranya seseorang ini akan datang dalam hidupmu? Mari kita cek. Oke, di sini aku akan menggunakan deck yang ini dulu. Oke. Teman-teman semuanya ya, sejauh ini aku lihat ada energi dari Leo, Virgo, Aries, Pisces ya. Kalian bisa menyesuaikan cara dia bertemu dengan kamu. Di sini dia tuh ibaratkan seseorang yang terombang-ambing gitu ya, perasaan dia, pikiran dia kayak gitu. Dan dia mungkin sering menyendiri dikala dia merasakan sebuah atau suatu beban gitu ya, beban dalam pikiran dia. Dia memilih untuk pergi ke suatu tempat untuk menenangkan pikirannya ya, memulihkan energi dia gitu. Dan mungkin cara dia bertemu kamu gitu ya, mungkin nanti kamu akan bertemu dia di suatu tempat gitu ya, entah itu tempat wisata, taman ya, atau mungkin kafe gitu ya, atau yang lainnya. Intinya tempat favorit dia untuk menenangkan diri kayak gitu. Nah seperti itu teman-teman. Lalu mungkin kalian nanti berkenalan dengan seseorang ini, dan kamu pun ketemu dengan seseorang tersebut di awal pertemuan ya, udah ngerasa seneng gitu ya, udah ngerasa mempunyai chemistry gitu loh. Dan mungkin nanti kamu akan lanjut nih kayak komunikasi gitu by phone gitu ya. Mungkin dianya yang akan kayak minta nomor WhatsApp kamu kah, atau mungkin malah sebaliknya kamu yang akan minta nomor dia. Intinya tukar nomor gitu ya, nomor
handphone untuk komunikasi kayak gitu. Nah mungkin awal kenalan kalian tuh seperti itu ya, di tempat yang dimana itu adalah tempat favorit dia untuk menenangkan hati dan juga pikiran dia. Entah di mana kalian bisa menyesuaikan ya. Dan di sini kalau yang aku rasakan sih, antara kamu dengan dia ini memiliki dasar yang sama ya, atau memiliki watak yang sama, sikap yang hampir sama gitu lah ya, 11-12 gitu. Jadi ketika kamu bertemu dengan seseorang ini, kamu udah ngerasa nyaman. Di awal pertemuan tuh kamu udah ngerasa benar-benar nyaman. Orang ini kok beda ya auranya, beda ya pembawaan karakternya, dan aku nyaman banget nih ketika ketemu dengan seseorang ini gitu ya. Hati pun juga berbunga-bunga gitu misalnya. Oke. Seseorang ini sebenarnya bisa lawan jenis kamu, bisa juga seseorang yang sama dengan kamu ya. Kalau sama dengan kamu berarti mungkin kelanjutan dalam hubungan kalian ya, sebagai sahabat. Bila mana lawan jenis kamu, mungkin bisa jadi akan tumbuh benih-benih cinta, benih-benih asmara gitu ya. Oke. So untuk memperjelas, aku akan cek ya apakah dia ini akan baik untuk kamu ke depannya. Oke, ada Temperance. Oke. Wah. Oke. Baik, teman-teman ya. Di sini orang ini atau seseorang yang akan datang kepada kamu di tahun 2022 ini adalah seseorang yang memang benar-benar sefrekuensi dengan kamu ya. Setelah kalian kenalan, kalian bertemu tuh, kalau yang aku lihat semakin hari hubungan kalian semakin intens, semakin kuat ya. Persahabatan kalian semakin kuat, atau hubungan kalian semakin kuat gitu, yang mungkin lawan jenis kalian akan tumbuh benih-benih cinta, dan mungkin bisa jadi juga kalian akan menjalin hubungan ya. Ada rasa bahagia ketika kalian bersama. Dan di sini kalau yang aku rasakan dengan kebersamaan kalian tuh, ini yang ngebuat kalian lupa dengan situasi kalian masing-masing ya. Karena kalau yang aku rasakan, kalian tuh memiliki kehidupan pribadi yang mungkin kurang baik ya di lingkungan keluarga, sehingga ketika kalian bertemu tuh kalian merasakan sebuah hal yang belum pernah kalian rasakan gitu ya, kebahagiaan yang mungkin sebenarnya gitu ya. Kamu benar-benar ngerasa nyaman di dekat dia. Bahkan ketika bertemu, ketika bersama tuh kamu kayak nggak pengen jauh-jauh dari dia gitu loh. Bahkan waktu pun kayak nggak terasa gitu ya. Mungkin kalian bertemunya siang gitu, masih sebentar bertemu ternyata udah sore kayak gitu. Jadi kalian tuh kayak menemukan jiwa yang hilang gitu ya. Ibaratkan kamu menemukan separuh jiwa kamu kayak gitu loh ya. Tapi dengan kedekatan kalian di sini, kalau yang aku lihat beberapa pihak mungkin kurang suka ya. Oke, mungkin karena kedekatan kalian sangat benar-benar dalam gitu ya, dekat gitu ya. Ada beberapa pihak yang mungkin iri dengan kedekatan kalian gitu ya. Atau bisa jadi juga dari pihak keluarga ketika tahu kalian bertemu bersama tuh ada kekhawatiran juga. Nah, entah kenapa, coba kita cari tahu ya. Kenapa ada pihak lain yang kayaknya nggak suka ngelihat kalian bersama. Ada perasaan sayang, ada perasaan cinta kepada kamu. Jadi bila mana ada
pihak yang tidak suka dengan pertemuan kalian ini karena rasa cemburu, ya. Bisa ke kamunya atau bisa ke dianya, kayak gitu teman-teman, ya. Lalu apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Nah, di sini kita ya sangat perlu untuk mengikuti kata hati kita, teman-teman, ya. Bila mana kita cocok, kita juga ngerasa nyaman dekat dengan seseorang baru ini atau seseorang yang datang di tahun 2022 ini, ya kita harus ikutin kata hati kita. Apabila kita juga merasakan ketulusan dari seseorang ini gitu ya. Bila mana ada yang cemburu, ya kenapa nggak dari dulu gitu loh, orang yang cemburu ini ngungkapin perasaan ke kamu. Kenapa setelah adanya orang baru ini datang dia seperti itu, kayak gitu ya. Atau jika dia tuh cemburu karena persahabatan kalian gitu ya. Oke. Nah, di sini kita nggak perlu berbuat hal yang tidak baik gitu ya kepada seseorang yang cemburu tadi. Biar aja, bilapun mereka ini kayak memberikan hal-hal yang negatif ke kita, ya biarkan saja. Kita nggak perlu balas, ya. Kita hanya perlu fokus kepada pasangan kita saat ini atau sahabat kita saat ini, yaitu seseorang yang datang di tahun 2022, kayak gitu teman-teman ya. Oke. Untuk selanjutnya aku akan memprediksi situasi nanti antara kamu dengan seseorang yang datang di tahun 2022 ini, ya. Wah, ada harapan yang terwujud antara kamu dengan seseorang yang datang di tahun 2022 ini. Nah, mungkin jika kalian sahabatan, ya, harapan yang terwujud yaitu planning kalian bersama. Mungkin kalian jadi partner kerja juga, mitra kerja gitu ya, dan mengembangkan usaha bersama kayak gitu. Dan ada keberhasilan di usaha kalian. Bila mana tujuan kalian adalah sebuah hubungan, ya, jika kalian lawan jenis, nah mungkin di tahun 2022 ada hubungan yang akan benar-benar menyatu dalam ikatan yang resmi, ya, di ikatan pernikahan kayak gitu, ya. Ada energi tersebut. Nah, bisa jadi kalian udah sama-sama nyaman, cocok gitu ya. Jadi kalian akan lebih membahas ke jenjang yang lebih serius kayak gitu, teman-teman ya. Oke. Semoga di tahun 2022 seseorang ini benar-benar datang ke kamu, benar-benar memberikan sebuah cinta yang tulus ke kamu, entah sebagai sahabat atau pasangan, ya. Semoga kalian selalu mendapatkan jalan yang baik dan situasi-situasi yang membahagiakan. Oke. So, semoga resonate untuk hal-hal yang positif ya untuk teman-teman. Dan aku ingatkan lagi, dalam readingan ini zodiak yang kuat adalah Leo, Virgo, Aries, dan juga Pisces ya. Oke, ada Sagittarius juga ya. So, untuk teman-teman yang mungkin zodiaknya tidak aku sebutkan, bisa menyesuaikan dengan situasi-situasinya ya. Baik, aku rasa cukup dulu readingannya. Semoga ini bermanfaat. Ambil positifnya sebagai motivasi dan semangat kamu, dan buang negatifnya atau jadikan negatifnya sebagai bentuk kehati-hatian teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin private reading atau personal reading, bisa menghubungi aku lewat WhatsApp yang ada di deskripsi box. Teman-teman bisa cek. Dan untuk yang tidak resonate, jangan dipaksakan, mungkin bukan energi teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton readingan ini. Salam santun, salam rahayu, dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Bye teman-teman.